Halo semua, tahukah kalian tentang limit? Jika belum, yuk simak video berikut. Michael sedang berpergian ke suatu kota dengan mengendarai mobil yang kecepatannya 130 km per jam. Lalu di tengah perjalanan, ia melihat rambu-rambu lalu lintas yang menyatakan batas kecepatan maksimumnya yaitu 100 km per jam. Seperti yang sudah diketahui bahwa Michael mengendarai mobil dengan kecepatan 130 km per jam, tetapi terdapat batas kecepatan pada rambu lalu lintas yang menyatakan batas kecepatannya adalah 100 km per jam, sehingga Michael harus mengurangi kecepatannya mendekati 100 km per jam. Dari ilustrasi berikut, apakah kalian bisa meyakini bahwa Michael mengendarai mobilnya dengan kecepatan tepat 100 km per jam? Jawabannya belum tentu, karena bisa saja kecepatan mobil Michael hanya hampir 100 km per jam, seperti batas kanannya yaitu 100,001 km per jam dan batas kirinya 99,999 km per jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan mobil yang Michael kendarai hampir mendekati 100 km per jam. Dari ilustrasi tersebut kita dapat asumsikan bahwa limit adalah suatu nilai yang menuju suatu batas tertentu. Atau secara bahasa limit dapat dimaknai dengan batas, mendekati sesuatu atau teramat dekat tetapi tidak dapat menjangkaunya. Dari video konsep tersebut, kita memperoleh definisi limit, yaitu misalkan f sebuah fungsi f memetakan R ke L, limit x mendekati CF, x berarti untuk x mendekati C, maka f x mendekati L. Lalu jika limit kiri limit x mendekati CF, x ada, dan limit kanan limit x mendekati CF, x ada, sehingga limit x mendekati CF, x sama dengan limit x mendekati CF, x sama dengan L, maka limit x mendekati CF, x sama dengan L. Selanjutnya sifat-sifat limit untuk bagian ini kalian baca sendiri ya, dan jangan lupa sembari dipahami. Selanjutnya yaitu limit tak tentu. Limit tak tentu itu ada dua. Yang pertama limit n mendekati ta hingga A1 x pangkat n ditambah A2 x pangkat n min 1 ditambah titik-titik sampai dengan an per b1 x pangkat m ditambah b2 x pangkat m min 1 ditambah titik-titik sampai dengan am. Dengan a per b jika m sama dengan n, 0 jika n kurang dari m, dan ta hingga jika m lebih dari n. Lalu yang kedua yaitu limit n mendekati ta hingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r dengan a sama dengan p. Selanjutnya ada fungsi kontinu. Definisi fungsi kontinu yaitu fungsi f memetakan r ke r dikatakan kontinu di a elemen. R jika yang pertama, f, a itu ada atau tertentu. Lalu yang kedua, limit x mendekati AF, x itu ada. Dan syarat yang ketiga, limit x mendekati AF, x sama dengan f, a. Yuk simak contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari limit x mendekati 4, x akar x per x kuadrat ditambah 3 dengan menerapkan sifat-sifat limit. Nah, di sini penyelesaiannya limit x mendekati 4, x akar x per x kuadrat tambah 3 itu sama dengan limit x mendekati 4, x akar x per limit x mendekati 4, x kuadrat ditambah 3. Lalu kita pisahkan nih, limit x mendekati 4x dikali limit x mendekati 4 akar x per limit x mendekati 4 x kuadrat ditambah limit x mendekati 4, 3. Nah, limit x mendekati 4x kuadrat itu kuadratnya dikeluarkan, jadi nanti diperolehnya limit x mendekati 4x dikuadratkan. Nah, lalu kita substitusikan nilai 4-nya itu ke dalam nilainya masing-masing, jadi diperolehnya 4 dikali akar 4 per 4 dipangkatkan 2 ditambah dengan 3. Nah, diperoleh hasilnya itu 8 per 19. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, yaitu tentukan
sama dengan limit sama dengan akar limit X mendekati 0 X kuadrat min 3X ditambah 2. Lalu kita pisah, itu diperoleh akar limit X mendekati 0 X kuadrat dikurang limit X mendekati 0 3X ditambah limit X mendekati 0 2. Nah, lalu kita bisa masukkan nilai X sama dengan X mendekati 0 itu ke dalam nilai limitnya dari limit masing-masing tersebut. Nah, nanti diperoleh hasilnya itu akar 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah 2. Nah, diperolehnya akar 2. Contoh soal yang ketiga yaitu contoh soal untuk limit tak tentu. Nah, contoh soalnya limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 3X dikali 2X kuadrat min 4X dikuadratkan. Nah, ini kita bisa jabarkan limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 min 5X pangkat 4 ditambah X per 3X 2X kuadrat dikuadratkan lagi min 2 dikali 2X kuadrat dikali 4X ditambah 4X kuadrat. Nah, itu nanti diperoleh hasilnya 4X pangkat 4 min 16X pangkat 3 ditambah 16X kuadrat. Lalu kita kalikan dengan 3X, nanti diperoleh hasilnya limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 12X pangkat 5 dikurang 48X pangkat 4 ditambah 48X pangkat 3. Nah, karena dia limit tak tentu, kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi itu kan X pangkat 6. Supaya apa? Supaya dia dapat hasilnya gitu. Kita bagi dengan X pangkat 6, itu nanti diperolehnya 4 dikurang 0 ditambah 0 per 0 dikurang 0 tambah 0. Nah, itu sama dengan 4 per 0, itu sama dengan tak hingga. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal mengenai fungsi kontinu. Di sini diberikan fungsi f, R memetakan R yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Perintahnya selidiki apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 1, lalu gambarkan grafiknya. Nah, di sini untuk menjawab persoalan di atas, kita harus mengingat kembali definisi fungsi kontinu itu kan syaratnya ada 3. Yang pertama, fa itu ada. Lalu, syarat yang kedua, limit x mendekati a, fx itu juga ada. Dan yang ketiga, syarat yang terakhir, limit x mendekati a, fx itu sama dengan fa-nya. Nah, langsung kita cari dengan x sama dengan 1, berarti fx-nya itu diganti dengan 1. F1 sama dengan 1 kuadrat min 2 dikali 1 tambah 1, itu sama dengan 0. Nah, artinya F1 itu ada. Lalu kita cari syarat yang kedua, yaitu limit X mendekati 1, X kuadrat min 2X plus 1, itu diperoleh hasilnya sama dengan 0. Nah, berdasarkan syarat yang pertama dan syarat yang kedua, itu kan diperoleh F1-nya sama dengan 0, lalu limit X mendekati X kuadrat min 2X plus 1 itu kan sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga syarat tersebut terpenuhi. Jadi fungsi tersebut itu dikatakan sebagai fungsi kontinu di X sama dengan 1. Lalu grafiknya kita bisa melihat di samping itu yang kurva terbuka ke atas. Lebih seru lagi, yuk coba game ini. Scan barcode-nya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Photomat untuk menyelesaikan soal.